Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Yogi Gustaman. Siang ini kita akan wawancara Profesor Asep Saifuddin Djahar, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat siang Prof. Selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan selamat Prof untuk terima jabatan kasih. Rektor tanggal 1 Maret kemarin Prof ya. Terima kasih. Dilantik oleh Menteri Agama. Betul, terima kasih. Prof, siang ini kita akan membincang bagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum itu punya nama IAIN Prof ya. IAIN, ya. Dengan segala dinamikanya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkembang menjadi Kawah Chandra di Muka. Betul. Perdebatannya kental dengan Islamic Studies, di mana setiap kamar kosan mahasiswa adalah forum studi. Oh iya betul. Nah, bagaimana sekarang ke depan langkah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melangkah, Prof? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk 2023-2007 diamanahi secara umum, yaitu bagaimana UIN ini menjadi meningkat ataupun mencapai derajat world class university. Itu satu. Yang kedua, secara institusional saya diamanahi juga untuk menjadi UIN yang pertama di dalam transformasi institusi menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, setelah itu baru saya turunkan dalam konteks ciri khas dari UIN ini. Tentu dalam konteks ciri khas UIN ini kan adalah UIN yang bercirikat Islam, dan tradisi UIN sejak dulu adalah kalau zaman Pak Harun adalah Islam rasional. Nah sekarang tentu di dalam konteks bagaimana tantangan itu adalah bagaimana Islam dihadapkan kepada sains dan sosial, itu ya. Karena itu tetap menjadikan UIN dalam konteks bagaimana integrasi atau transformasi atau memperkuat keilmuan Islam dan sains dan teknologi itu di kalangan sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen. Itu karena itulah maka harus diturunkan di dalam konteks bagaimana kekuatan-kekuatan fakultas dan prodi di dalam pengembangan ilmu ini. Pengembangan ilmu ini tentunya kita harus mengacu kepada respon pasar, respon dunia, dan respon keilmuan. Dan untuk bisa memberikan ciri secara khusus, maka kita harus cari distingsi UIN ini. Distingsi yang utama itu tadi, bagaimana UIN menjadi kiblat studi Islam yang mana Barat maupun Timur bisa melihat kalau ingin Islam yang moderat, Islam yang rasional, Islam yang rahmatan lil alamin, baik secara praksis maupun juga akademik, adanya di UIN. Itu satu. Dan tentu kan core kita itu, gak mungkin kita kan bersaing dengan perguruan tinggi umum di dalam bidang ilmu lain. Betul. Ada UGM, ada ITB, ada UI, itu udahlah mereka di dalam bidang umum. Ya tentu di dalam bidang ilmu umum kita juga perkuat. Tapi secara memperkuatnya itulah bagaimana mereka sebagai di saat yang sama sebagai saintis dan ilmuwan, tetapi punya itu loh kemampuan, pemahaman, logika Islam yang benar. Ya tentu kalau kita ingin menyebut apa sih yang membedakan kedokteran UIN dengan kedokteran non UIN ataupun umum, kan nyuntiknya sama, dosisnya sama. Ya bukan di situnya, tentu dia lebih memahami di dalam tugas dia sebagai dokter, sebagai dokter muslim, akan beda memahaminya, memperlakukannya beda. Karena dia punya nilai-nilai spiritual, ada tanggung jawab, ada interaksi dia dengan pasien itu bukan semata ingin mengobati, tapi juga memahamkan bahwa ini adalah tentang bagian dari ketuhanan. Nah, itu kira-kira dalam konteks etikanya ya, kira-kira itu poin yang kecilnya. Bagi orang yang studi Islam,
misalnya Usuluddin, Iya. bagaimana dia mentransformasikan kepada yang sains? Oke, Tuhan, bagaimana dalam konteks sainsnya? Nah, itu kan juga harus difahami dari mereka yang mengerti fisika misalnya kan. Bagaimana sih dalam konteks ini terjadinya suatu planet-planet? Kalau kita hanya tahu dari tafsirnya saja, itu kan hanya ayat-ayat Qur'aniyah, ayat kauniyahnya gimana? Ini tuh kira-kira yang ingin kita kembangkan supaya kehidupan ini tentu ada suatu nilai-nilai yang bisa tercerahkan lah dari UIN. Prof, ini menarik, tadi salah satu tugasnya Prof Asep kan membawa UIN, khususnya UIN Ciputat, pionir untuk perguruan tinggi negeri badan hukum. Prof. Betul. Mulai kapan akan gongnya ini? Ya, PTNBH ini saya ditugasi untuk bisa selesai dalam 2 tahun. Oke. Artinya perkiraan saya setelah 2 tahun bisa menjadi PTNBH, sehingga sekarang saya lagi mempersiapkan infrastruktur untuk mencapai itu. Apa yang harus saya siapkan? Pertama, tentu saya harus mengatur bagaimana manajemen di dalam. SDM, kemudian juga manajemen akademiknya, supaya ini tidak gagap nantinya ketika sudah mulai PTNBH. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus membangun bagaimana sih networkingnya, karena keberhasilan PTNBH itu kan bagaimana dia bisa mengcreate, mengembangkan sumber-sumber dana. Dan yang ketiga itu tadi, saya lagi merapikan bagaimana apa potensi-potensi aset, potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, sehingga ketika terjadi atau menjadi PTNBH ada upaya ataupun juga kemampuan modal yang bisa dikembangkan. Tidak nanti kita malah panik. Nah, itu yang menjadi beberapa tahapan yang sedang saya siapkan. Waktunya 2 tahun itu apa cukup, Prof? Sebenarnya kan PTNBH ini sudah diajukan sebenarnya. Namun ada beberapa syarat nampaknya belum terpenuhi. Tapi bagi saya juga sebagai rektor dan melihat pengalaman dari PTNBH yang dibangun dari beberapa perguruan tinggi, nampaknya memang ada hal yang juga harus kita siapkan secara secara empiris, yaitu tadi terkait dengan kemampuan kemandiriannya dari sisi ekonomi, dari sisi bisnisnya, sehingga tidak semata-mata mengandalkan dari biaya kuliah, tapi ada endowment yang bisa dikembangkan, sehingga memang kelebihannya memang ada. PTNBH itu ada keluasan, kemandirian, kemudian ya independensinya itu kan, dan kita juga bisa berkolaborasi secara kuat dengan berbagai lembaga. Yang penting memang ada transparansi dan good manajemennya atau good university governance-nya. Prof, sekedar gambaran lebih rinci, apa sih plus minusnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian bertransformasi menjadi perguruan tinggi badan hukum gitu? Ya, dia akan secara leluasa di dalam mengembangkan dirinya, karena ibaratnya kalau Anda misalnya masih tinggal di rumah mertua, bisa ada, tapi kan terbatas ya, karena juga ada mertua. Tapi kalau sudah bisa dari rumah mertua, Anda bisa berkreasi, oh ini saya mau makan apapun, terserah saya, mau berbisnis apa saya, karena di rumah sendiri. Sehingga sudah mampu mengukur kemampuan-kemampuan apa yang akan dibeli, karena sudah tidak sharing lagi, dan juga ada suatu kepercayaan diri. Nah ini juga sama, PTNBH juga artinya kita BLUI ya seperti itu, tapi ada suatu hal-hal tertentu yang memang menjadi regulasi yang harus ada controlling dari pengawas BLU atau PKBLU. Namun yang sekarang memang ada pengawasan juga, tetapi pengawasan itu lebih tanggung jawab kita kepada lembaga auditor, lembaga yang memang mengawasi. Tapi secara kemandirian membuat tarif itu misalnya kan, membuat cost-nya seperti apa, itu tergantung kita. Karena sesuai dengan apa kemampuan, apakah mau merendah, mau tinggi, mampunya segimana. Sehingga punya ukuran-ukuran, punya prediksi profit, punya prediksi bagaimana pengembangan ke depan.
Ya memang ini juga sama, cuman ada suatu batasan-batasan yang memang tidak leluasa gitu kira-kira. Memang lebih leluasa dan harus dipikirkan itu tak kemandirian ekonomi itu. Seberapa kuat dia atau seberapa piawai di dalam mengelola keuangan, dan itulah kita harus punya hitung-hitungan, punya prediksi apa yang bisa kita kerjakan. Perbedaan yang paling signifikan pas nanti ketika menjadi PT NBH itu selain mengelola keuangannya apa lagi, Prof? Jadi lebih utamanya dia lebih kepada kemandirian manajemen. Menonjolnya. Dia betul-betul mandiri karena pimpinan perguruan tinggi lah, dengan nanti ya memang ada ada pengawas dari wali amanah misalnya kan. Tapi si rektor ini relatif punya kuasa yang lebih dibanding BLU. Dia bisa misalnya membuka prodi sendiri, menutup prodi sendiri, tergantung kebutuhan. Walaupun memang masih ke laporan itunya ke Ban PT misalnya. Atau dia juga bisa menjalin kerjasama usaha dengan siapapun. Berapa profitnya, berapa kemungkinannya sudah ditentukan oleh si rektor sendiri. Nah itu lebih mandirinya, artinya dia betul-betul punya kewenangan yang lebih, punya kewenangan yang luas di dalam mengelola UIN, sehingga tidak lagi berdasar tarif yang diketentukan. Kalau tadi ada tarif atas dari bawah, kalau dia enggak, ya memang dia ada tarif bawah, tarif atas, tapi merujuk kepada kewajaran, merujuk kepada kemampuan gitu. Karena untuk tujuan hal-hal yang memang misalnya profit tertentu, dia bisa terapkan, oh ini loh, saya bisa hire Anda misalnya 70 juta sebulan, tapi hasilnya harus 300 juta. Nah, kira-kira kan? Kalau tidak ya udah. Nah, kira-kira gitu. Sehingga betul-betul bargainingnya jelas, hasilnya jelas, dan kontribusinya jelas. Ada yang menarik di sini adalah soal bisnis, Prof ya. Apa yang UIN Ciputat sudah siapkan untuk profit bisnisnya, atau dari sumbernya dari mana gitu? Pertama yang harus kita cek dulu, potensi bisnis UIN ini kan besar. Coba berapa kertas sebulan habis, berapa air sebulan habis, berapa makanan sebulan habis, dari itu berapa miliar. Itu saja di dalam kalau kita kelola itu kan sangat produktif. Ya, kita kelola sendiri, ada unit bisnis, sehingga memang profitnya ke dalam. Dibanding ini keluar tidak jelas. Sekarang ini gimana, Bro? Ya sekarang kan misalnya kalau mau beli makan, ya keluar. Kalau nanti kita kelola sendiri, kita gaji orang yang mengelolanya, sehingga profitnya jelas. Itu kira-kira. Belum kita minum aqua atau apa. Menurut aqua ataupun nyebutnya apa, mineral semuanya aqua ya, padahal ada le mineral disebut aqua juga. Artinya air mineral lah, air mineral. Itu kan coba kalau kita sebut UIN. Kalau sekarang misalnya harganya 600 rupiah, atau ya bukan 600, enggak ada 600 ya, 600 mili. Tapi harganya katakanlah 5.000. Kan kalau kita dapat 1.000 juga lumayan kan? Iya, betul. Kalau ini lepas. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, kita punya hotel yang belum dikembangkan. Perlu kita lebih kapitalisasi lagi. Kemudian kita juga punya aset-aset. Sebentar, Prof. Biar penonton atau Tribuners juga tahu hotelnya UIN Ciputat itu apa sih namanya gitu, Prof. Ya namanya sih keren ya, Syahidain gitu. Syahidain. Tapi kalau dicari di search itu kan agak rumit. Ketika kita nyari tereliminasi oleh yang lain, maka kita melakukan kerjasama sekarang. Insya Allah akan kerjasama dengan Horizon Hotel untuk pengelolaan NICT, gedung NICT dan Syahidain. Sehingga kita jelas profitnya, jelas pengelolaannya, dan juga kita bisa menikmati hotel itu dengan yang wajar. Kan di UIN ada berapa? Wisuda 3 kali. Iya, setahun. 3 kali, lumayan kan? Pasti ini banyak yang nginep kan? Belum lagi event-event hajat, pernikahan tiap minggu. Berapa tuh? Artinya kalau kita di sana itu belum lagi kita menggunakan tentang fotokopi, belum kita menggunakan kantin, belum kita mungkin penyewaan tenda dan sebagainya. Nah, kalau semuanya kita rental dan sebagainya, kalau kita punya kan bengkel nih, gak usah jauh-jauh,
kita punya mobil, bengkelnya ke orang. Iya betul. Nanti kalau usaha, kita punya bengkel sendiri, kelola gimana? Kalau udah PTNBH, oke kita buat bengkel, berapa biayanya? Kita hire mekaniknya. Kelihatan. Berarti kayak ini PTNBH ini ibaratnya self sufficient gitu. Ya gitu, kan kita juga kalaupun tidak dari mobil orang lain, mobil kita. Iya, tiap bulan coba dihitung berapa mobil. Prof, potensi yang paling besar dari potensi bisnis khususnya yang menurut Prof untuk di UIN Ciputat ini? Sebenarnya dari kalau kita lihat adalah ada aset tanah yang kita bisa kerjasamakan. Kemudian kita sewakan karena beberapa tempat. Dan saya juga kan ini belum membuat namanya International Bookstore. Saya akan buat namanya kan semacam nanti kalau ada wisuda kan ada merchandise gitu kan. Ada pulpen, ada Pak Uin. Nanti kita akan buat. Uin sebesar ini masa nggak punya yang gitu. Iya. Itu selalu meng-hire pihak lain. Iya, belum nanti kita upayakan juga untuk bisa mungkin berbelanja sembako yang kita secara aktif dosen-dosen dan teknik dari UIN. Jadi banyak kita kembangkan dan tentunya kita akan meng-hire orang untuk bisa merancang bisnis dan potensi bisnisnya apa. Prof, PTNBH itu bagi sebagian orang dalam tanda kutip banyak menimbulkan resistensi khususnya dari kalangan mahasiswa, Prof. Itu gimana? UIN Ciputat dulu dikenal sebagai kampus rujukannya santri-santri gitu. Ya. Jadi ketika santri dari manapun ke Jakarta ya masuknya ke UIN Ciputat. Ya. Mungkin di dalam pikirannya nggak ada kampus lain selain UIN Ciputat gitu loh. Karena di situ ada Islamic Studies-nya kuat, zamannya Pak Harun gitu. Ya tentu dengan PTNBH bukan berarti menutup atau mengurangi peluang mereka, khususnya para santri. Ya tentu dalam konteks PTNBH malah lebih leluasa kan untuk membuat kebijakan. Ya kebijakan dalam arti ini misal ketika dia mendapatkan santri tapi tidak atau kurang mampu, dia kan bisa kerjasamakan kan dengan funding kan. Ini loh ada 50 orang, bisa nggak membiayai bagi mereka mungkin CSR, bagi kita kan sebagai pemasukan yang sesuai standar kan. Nah itu kira-kira akan lebih produktif lagi kan. Sehingga bukan berarti ya ada hal tertentu yang biaya dari kita juga kita turunkan sesuai dengan kondisi. Tapi kan kalau kita piawai dalam berbisnis kan harus kita lakukan kerjasama. Karena banyak lembaga-lembaga keuangan juga membutuhkan kan ada suatu kontribusi lah di dalam konteks pengembangan SDM. Itu kira-kira untuk mahasiswa. Sehingga jangan khawatir ketika jadi PTNBH santri ya jelas akan tertampung dan juga mungkin akan lebih meningkat lagi. Yang penting si santri itu memang lulusan-lulusan yang baik dan terbaik lah ya. Kalau bisa dipetakan porsinya berapa persen sekarang Prof untuk sarjana yang dari kalangan biasa atau dari kalangan pondok pesantren gitu Prof di Ciputat sendiri? Kalau diporsikan secara realnya mungkin saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya lihat banyak yang memang ya UIN ini kan banyak dari daerah. Daerah umumnya kan kalau nggak madrasah, pesantren. Madrasah ini sekarang kan banyak di pesantren. Betul. Artinya pesantren umumnya punya madrasah atau punya sistem pendidikan madrasah. Ya bisa kita totalkan menjadi 70% lah. 70%? Iya, 70-80%. Karena mereka umumnya kan di pesantren. Kan Anda bilang hanya pesantren. Di sana ada punya sistem pendidikannya madrasah, aliyah, sanawiyah kan. Memang ada juga pesantren punya SMK, SMU. Tapi dengan model begitu kan akan lebih kuat karena di pesantren karena hadirnya di pesantren. Ini Prof, selanjutnya soal bagaimana UIN, karena mahasiswa kan bukan hanya saja dari kalangan santri tapi juga dari kalangan luar gitu. Betul. Menginternalisasi kepada mahasiswa soal moderasi beragama. Ya ini kan menjadi tugas kami juga dalam konteks bagaimana
kehidupan sosial dan juga keislaman mahasiswa dalam menafsirkan atau memahami ajaran atau teks yang moderat. Nah ini kan akan saya sekarang sebenarnya udah ada kita itu namanya integrasi ilmu. Okay. Kalau sekarang nanti saya akan buat namanya pusat moderasi dan integrasi ilmu. Karena kan moderasi ini kan juga bukan hanya di kalangan mahasiswa ya, di kalangan dosen pun harus kita drill, terutama dari prodi-prodi umum. Nah itu, maka poinnya tentu kita akan punya kurikulum khusus, kurikulum standar, apa namanya, tema-tema terkait moderasi itu harus seperti apa. Contoh, terkait dengan toleransi ataupun cara hidup berdampingan dengan agama lain. Apa yang dia pahami. Nah, kita kan ada modulnya bahwa agama mengajarkan kebaikan, kehidupan harmonis harus didahulukan, bahwa kita ada keyakinan masing-masing itu simpan sebagai keyakinan masing-masing, tapi keindonesiaan, kebersamaan, bagian yang tidak boleh diganggu. Ini misalnya salah satu itu. Nah itulah, itu penting harus dicek dari doktrin, dari ajaran, sehingga ada pemahaman. Dari pemahaman itu barulah internalisasi di dalam aktivitas mereka kan, keseharian ketika dia bertemu dengan orang lain atau yang mereka beragama orang lain, yang itu. Dan kita kan mahasiswa udah banyak juga non muslim kan, terutama di sekolah Pasca kan. Oh di Pasca ya. Banyak Prof ya? Mereka yang dari Katolik, dari Protestan, dari biasanya Hindu. Mengambil apa Prof teman-teman yang ya mereka kan Pasca ini? Umumnya mereka juga sebagai, kalau yang Kristen atau apa, sebagai pastor juga umumnya kan, atau pengajar di perguruan tinggi mereka. Tapi kan kita dialogkan nih, Islam itu seperti apa, dan mereka paham dan senang sekali dalam konteks ini. Prof, karena UIN Ciputat itu identik dengan Islamic Studies ya, apakah ada banyak fakultasnya juga gitu? Mana yang paling sekarang itu dominan atau menjadi favorit, Prof? Kalau kajian Islam yang di dalamnya ada, yaitu ya artinya lebih kental ya. Yang kalau kita pilah dibanding umum, ya ada di Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Usuluddin, Adab, kemudian Tarbiyah. Kira-kira itulah. Karena di dalamnya memang secara khusus banyak memiliki materi-materi perkuliahan yang bersifat keagamaan. Itu kira-kira. Yang kalau yang prodi saintek jelas kan membahas saintek. Kemudian kayak biologi atau kimia. Kedokteran juga sama. Fikes juga sama. Artinya banyak interaksi dengan keilmuannya itu. Kalau yang di Fakultas Agama jelas kan ada beberapa norma standar pengetahuan itu. Bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya, penafsirannya gimana. Nah, itu. Kalau mereka yang umum kan lain. Sebenarnya ini yang ilmu tentang natural science-nya. Sebenarnya di dalam Islam seperti apa sih natural science dijelaskan? Dan bagaimana posisi manusia? Itu kira-kira di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga. Ini menarik, Prof. Maksudnya gini, ada nggak kecenderungan mahasiswa yang tidak punya latar belakang agama pesantren tapi juga mengambil fakultas yang membahas banyak porsinya soal Islamic Studies? Iya. Banyak juga nggak, Bro? Iya, banyak. Banyak juga. Iya. Yang dari umum. Dari umum maksudnya ya, dari umum, dari SMA biasa gitu. Yang kalau di SPS banyak tuh kan. Tapi sekarang harus difahami dengan model MBKM, Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka, hal itu sudah lumrah. Artinya dia ingin, dia ngambil lah. Mungkin misalnya 1 semester atau 2 semester di prodi umum. Demikian juga yang dari syariah. Pengen ngambil tuh berapa SKS untuk pemahaman tentang anatomi misalnya. Ya walaupun nanti kode-kodenya akan kewalahan juga ya kan. Anatomi. Ini Prof, biasanya mahasiswa itu mencari perguruan tinggi tak lepas ada beasiswanya apa enggak? Oh ya. Apa yang UIN
Ciputat tawarkan untuk ya, mereka-mereka yang mencari beasiswa? beasiswa ini kan nanti macam-macam ya Oke. sumbernya. Ada dari perusahaan, lembaga, universitas, bahkan pemerintah daerah, dan juga dari dari kelompok tertentu. Nah ini akan menarik kan, sehingga dengan beasiswa ini akan menjadi mandiri kan, akan kuat kan, sehingga itulah ya kelebihannya. Dan juga ada beberapa partnership di Basnas, dari berbagai macam. Jadi kalau kita bandingkan di zaman kita dulu, sumber beasiswa, Anda masih ingat kalau di zaman saya hanya Super Semar, itu hanya orang-orang tertentu tuh yang dapat. Oh, dapat Super Semar. Terbatas, Prof ya? Apalagi dulu Super Semar. Pokoknya yang di bawah Pak Harto itu loh. Saya nggak pernah dapat. Itu beasiswa yang UIN berikan itu lebih banyaknya kerjasama lembaga apa perorangan, Bro? Umumnya perorangan ya. Perorangan. Umumnya. Dari lembaga asing, kemudian orang tertentu yang perlu kita biayain. Kalau lembaga ya semestinya dia juga membackup ya. Iya, kerjasama seperti Pemda atau ya Pemda ada beberapa yayasan atau apa gitu, Bro. Kerjasama itu ada. Itu poinnya, beberapa kerjasama ada. Pertanyaan terakhir, Prof. Ini sekaligus saya penasaran bertanya ini. Iya. Sebetulnya milieu kajian Islamic Studies di kalangan mahasiswa UIN sendiri masih kuat apa enggak, Prof? Saya harus mengatakan jujur ya. Iya. Rendah. Itu ya. Artinya gini. Keinginan atau interest mahasiswa untuk betul-betul mengembangkan keilmuannya di luar rutinitas perkuliahan rendah. Hal ini juga disebabkan karena tingkat baca atau juga waktu untuk membaca rendah. Ya, jadi ini juga yang menjadi kendala. Maka kita apalagi anak di zaman Z atau milenial ini juga membutuhkan satu strategi tersendiri untuk meningkatkan budaya baca. Ya akhirnya harus ada tugas-tugasan, penugasan kan oleh dosen, sehingga mahasiswa itu memang dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pendalaman. Saya pikir itu. Dan yang kedua mungkin juga harus ada pembinaan dari dosen, komunikasi baik, sehingga memang interaksi mahasiswa dan dosen itu baik. Harus seperti itu. Di samping tentu ada rangsangan-rangsangan ya dari fakultas, dari prodi untuk misalnya stadium general, diskusi dan lain sebagainya. Tanpa itu agak rumit kondisinya, karena kalau kita mengharapkan kesadaran mereka hanya seberapa gelintir gitu kira-kira. Tapi tradisi menulis makalah untuk setiap materi pelajaran masih jalan kan, Pak? Kalau tradisi itu masih jalan umum, cuman seberapa solid atau seberapa sesuai standar tulisan itu. Nah ini yang harus kita evaluasi. Oke, terima kasih Prof. Sama-sama. Waktu luangnya. Sama. Demikian Tribuners, tadi wawancara saya bersama Prof. Asep soal dinamika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi kampus yang menitik beratkan pada Islamic Studies, begitu Prof ya?